Gila, poninya kepanjangan coy. Aku potong sendiri aja ya. Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch where you stepping, them snakes all around, you know they can... Halo, kembali lagi bersama aku Cua di channel Joshua Kusoi. Nah, kali ini aku udah penampilan baru nih teman-teman. Aku udah potong kumis, udah cukur rambut ya kan, udah makin Nah, kali ini sebelum kita masuk ke kontennya, kita pemanasan dulu. Nah, kali ini aku kembali dengan satu konten yang sama kayak kemarin, yaitu reaction. Nah, kali ini kita pindah ke seberang dulu ya. Kemarin kan Korea, sekarang kita ke dunia perwibuan. Nah, walaupun aku nggak tahu banyak ya soal anime-animean, tapi aku nonton, aku cukup tahu beberapa anime, tapi nggak semuanya. Jadi mohon maklumi ya teman-teman. Nah, aku barusan nemu di Facebook ini ada satu event yang menarik ya. Ini event namanya KOS-A. Nah, KOS-A ini aku barusan nemu di Facebook, di feed. Aku lihatnya 1-2 foto, nggak semuanya, demi kebutuhan konten untuk mereact dari acara ini. Katanya acara ini mereka cosplay gitu dari rumah, foto, abis itu upload ke Facebook atau seperti apa. Nah, langsung aja kita react ya teman-teman. Seperti apa sih kemeriahan dari acara ini? Seperti apa sih cosplayer yang ada di sini? Nah, sekaligus aku juga mau mereview sedikit ya, karena pengetahuanku tentang anime sedikit, makanya cukup ada anime-anime yang ku tahu yang akan ku review, sama dari segi penampilan kali ya, dan segi kostum tentunya. Oke, let's go, kita react. Oke, sebelum teman-teman kita lanjut ke reaction, ke konten reaction, alangkah baiknya teman-teman like dulu dari page ini, dari page Danger Media. Nah, Danger Media ini menyediakan begitu banyak informasi tentang game maupun seputar anime. Nah, di sini sangat menarik karena mereka mengadakan event-event yang menarik juga, sehingga teman-teman mungkin tidak akan bosan dalam mengikuti Danger Media ini. Mereka juga ada website loh teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek di Danger Media di page Facebook mereka. Oke, mari kita lanjut. Oke, yang pertama di sini ada nama Aruki CG_CG. Dia memerankan karakter Suko. Wah, bagus sekali di sini teman-teman. Dia menggunakan alat seadanya seperti sapu lidi ya. Kreatif, pengambilan gambarnya juga baik. Ini detail teman-teman. Bahkan dia menggunakan satu makeup yang kelihatannya, kalau kelihatan dari sini sih, kelihatan dari sini dia kasar, ada kasar-kasar di matanya gitu. Jadi kelihatan banget kalau ini luka. Sebenarnya ini bisa juga menggunakan teknik cahaya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman juga semisal capek bikin tekstur kasarnya untuk matanya itu, untuk contoh teman-teman mau cosplay Suko itu, teman-teman juga bisa menggunakan teknik cahaya. Gimana caranya? Seperti yang dilakukan. Dia melakukan dengan cara dia rambutnya dia kasih agak berantakan di tengah ya, Sukonya. Emang sebenarnya dia karakternya emang kayak gitu sih, tapi dia mengakilnya seperti itu juga. Ada cahayanya, contoh ini kameranya ya. Nah, itu cahayanya dari sini. Nah, terus dia ngadepnya agak ke serong sedikit, terus sehingga dari cahaya itu mantul ke ini rambutnya, terus membuat tekstur di matanya. Jadi teman-teman nggak usah makeup susah-susah. Ini salah satu cara yang kreatif. Good job untuk seorang cosplayer yang mungkin masih pemula ya, tapi kurasa ini udah nggak pemula lagi. Dia udah bagus. Aku kasih react love untuk ini. Good job man, kamu kreatif. Oke, lanjut. Wih, ada Reineko. Nah, dia cosplay sebagai Ichigo di sini. Tapi aku nggak nonton sih di animenya yang Darling in the Franxx. Aku nggak nonton. Tapi overall dia bagus, dia memanfaatkan cahayanya. Ini cahaya yang standar untuk para model. Biasa model-model itu cewek, mereka fotonya itu cahayanya direct dari atas langsung sama depan. Jadi kayak sama sekali nggak ada bayangan. Walaupun ada sedikit bayangan di sini ya. Ini ada sedikit bayangan, tapi overall udah bagus. Dari segi cosplaynya aku kurang tahu sih teman-teman. Jadi kira-kira kita next dulu ya. Oh, Izumi Sagiri ini adalah waifu sejuta umat.
Yang cosplay ini namanya Kero dari Eromanga Sensei, teman-teman. Ini bagus banget ini, cahayanya juga bagus. Ini hampir nggak kelihatan bayangannya. Dia juga menggunakan teknik pencahayaan yang standar ya, seperti biasanya untuk para model. Ini bagus banget. Cosplayer juga harus ngerti cara pengaturan cahaya pemotretan ya kan. Jadi mereka bisa mengakali sama kayak Zuko yang tadi kan. Dia mengakali walaupun mungkin makeupnya nggak sedetail kayak di anime, tapi dia memanfaatkan cahaya sebagai pembantunya untuk agar menampakkan dari tekstur yang ada di makeupnya. Keren. Ini kawaii. Harus kasih reclave, oke? Mantap. Keren. Good job. Next. Di sini juga ada virtual YouTuber, WD Kizuna Ai yang cosplay ini Mitsuki Kana. Keren juga. Kayaknya ini foto di studio nggak sih? Tapi kayaknya nggak. Ini available light ya. Cahaya dari lampu ini. Soalnya ini bayangannya hampir nggak ada, tapi kelihatan di bawah headsetnya. Bagus sih, cosplaynya juga detail, rambutnya rapi juga. Walaupun ada sedikit belahan, apa emang Ai gitu ya? Ai emang ada belahan sedikit di sini yo. Di sininya nih. Tapi bagus sih, bagus, cute. Ai rambutnya panjang setahu yo, segini kok nggak salah. Tapi dia pakai versi rambut yang pendek, keren. Kita kasih reclave di sini. Aku murah hati guys. Aku kalau di Facebook itu suka nge-react postingan orang yang pasti lucu atau enggak kawaii ya, yang cute ya. Kalau ya udah pasti love. Ini aku tahu ini dari Kimetsu no Yaiba. Aku pernah nonton kalau yang ini. Bahkan udah baca manganya sampai habis 205 kalau salah terakhirnya. Seru sih ceritanya. Nah, ini ada cosplayernya namanya Vi Scarlet. Widih, namanya keren coy. Terus dia sebagai karakter Kanao Suri, pacarnya si Tanjiro. Nanti spoiler lagi. Di sini dia bagus ya, aksesoris dia menonjolkan aksesorisnya, tapi sayangnya dia kurang pencahayaan dari depan sehingga tekstur di wajahnya agak gelap ya, kayak bayangannya berlebihan di bagian muka, di leher. Tapi overall bagus sih teman-teman, ini cantik juga sih. Dia mungkin mau menutupi dia kurang make up mungkin ya, sehingga dia menutupi dengan ini aksesorisnya. Itu keren banget. Itu udah akal-akalan, udah baik, tapi kurangnya satu aja, pencahayaannya. Ini cosplaynya juga rapi, poninya rapi, rambutnya juga rapi, aksesorisnya, ikat rambutnya, bajunya juga keren kok. Good job, Vi. Ada anak-anak di sini teman-teman. Ada Eri-chan. Wah, gila sih. Ini kawaii parah, men. Nggak bisa, ini harus di reclave sebelum aku kasih komentar. Ini auto reclave. Aku gak bisa komentar soalnya lebih banyak lagi. Ini yang fotonya ini juga bukan kaleng-kaleng teman-teman. Ini yang fotonya kayaknya profesional juga. Soalnya menempatkan ini kayaknya di belakang ini di foto di outdoor ya, di jalan ya. Kayaknya di jalan sih, di trotoar atau di mana gitu. Terus dialas pakai kain putih. Pencahayaannya dari atas, terus di shoot dari bawah. Cekrek. Wih, dia posenya bagus banget. Ini anak punya bakat ini bakat model ini, bibit unggul ini. Nanti diciduk lagi. Pokoknya ini bagus. Ini lihat dari detail kostumnya juga kan. Ini dia udah pintar pakai makeup kok. Saya pakai lensa juga ya. Keren, anak-anak bisa pakai lensa atau enggak diedit pakai Photoshop apa gimana. Itu bagus sih untuk Eri-chan. Tapi setahu yang di animenya aku nonton kok, Boku no Hero Academy. Karakternya si Eri itu yang setahu aku kan dia kurus ya. Karena dia itu tahanan atau tahanan si siapa aku lupa itu antagonisnya. Pokoknya itu ya. Setahu aku kurus, tapi di sini mereka bikin cabi, tapi mereka berhasil dalam mengambil hati para wibu terutama ya kan, apalagi Eri-chan yang cute. Terus ini dia ekspresinya kelihatan banget, ini anak-anak udah pintar acting ini. Lihat mukanya, ekspresinya kan kayak ketakutan gimana gitu kan. Pintar ini anak ini, bibit unggul ini, gede-gede jadi model ini, cosplayer model. Bagus lah. Siapa? Nggak canda ya. Jangan telepon FBI, aku nggak lolicon guys. Aku cuma react berdasarkan dari tekniknya. Ini bagus banget. Harus kasih love. Ini juara sih, men. Harus juara ini. Woi, siapa ini yang admin Danger Media ini? Ini harus juara ya. Ini harus juara. Kalian nggak lihat ini anak-anak susah lo, dia pakai kostum kan di pinggir jalan lo ini tuh. Terus difotoin kan dia kayak sedih gitu. Kalian nggak kasihan sama lo kayak gini? Canda. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ini ada namanya Anya. Dia berperan karakter sebagai Nezuko Kamado dari serial Kimetsu no Yaiba. Aku juga nonton. Overall bagus juga, ada aksesorisnya lengkap, kameranya, pengambilannya juga bagus, cahayanya bagus. Diambil dari depan ya teman-teman. Ini keren juga nih.
tapi kukunya kayaknya kurang tajam. Apa ini? Oh, enggak. Ini Nezuko versi yang udah sehat. Ya kemarin kan bukan sakit itu ya, maunya dia masih jadi iblis ya. Setengah iblis sadar. Tapi ini udah enggak kayaknya. Tapi matanya ditutup, apa mungkin nggak pakai lensa atau gimana, terus diakalin posenya, di mukanya ditutup. Overall ini ekspresinya bagus, dia menunjukkan suatu kayak pose yang gimana ya, untuk Nezuko itu cocok banget untuk pose ini. React love lah, karena ini salah satu temenku, bukan temen siapa, kayak masuk dalam friendlist Facebookku. Good job. Oke, yang berikutnya ada Vira. Oke, karakter Snow White dari Disney ya. Keren, ini juga keren ini. Mungkin ya dia memanfaatkan cahaya dari luar. Kalau nggak salah ini horden dari jendela ini. Ya kan banyak cewek-cewek yang live atau foto di depan jendela terus di belakangnya ditaruh horden. Itu ide yang bagus banget sih. Beli lighting mahal-mahal, kalian cuma pergi ke jendela, alasi belakang backgroundnya pakai horden, cekrek, cahayanya bagus dari depan direct. Ini nggak ada bayangan sama sekali guys. Tuh bagus kan, cahayanya dapat, jadi beauty-nya juga enak, dia posenya juga bagus. Ini wajib di react love, oke? Aku murah hati kan, ini aku bagi-bagi gitu. Oke, next. Di sini Vina, aku kenal dia. Ini salah satu friendlist Facebook aku juga, masuk di friendlist. Karakternya sebagai Mayuyu dari AKB 0048. Tapi aku nggak tahu sih. Idol aku nggak nonton anime idol kayak gitu. Tapi ini juga bagus. Kayaknya sama kayak yang tadi nggak sih? Mereka satu tempat coy. Apa jangan-jangan mereka kakak adik ya? Ini satu backgroundnya sama. Sama nggak sih? Iya sama, benar sama. Ini kayaknya kakak adik. Ini bagus juga. Kostumnya rapi, tuh poninya juga rapi. Kostumnya, aksesorisnya, mic-nya ditonjolin di depan kamera kan. Itu tetap kelihatan di sini, nggak ketutupan sama tag nama sama Dungeon Media di atasnya. Itu bagus banget, tepat banget pengambilannya, keren. Ini harus react love juga, bukan karena friendlist aku juga ya, tapi karena emang bagus. Ini emang bagus. Dan next yang berikutnya ada namanya Arum, karakternya Masukri Light serial Fate Grand Order. Aku nggak nonton juga Fate Grand Order ya, tapi ini juga bagus pengambilannya. Dia juga udah ngerti cahaya ya. Ini ada cahaya sedikit di belakang itu. Aksesorisnya kacamata dimainin juga, lumayan keren. Oke, kita next. Sebenarnya sudah habis teman-teman. Menarik juga ya, menarik. Nah, itu aja mungkin ya teman-teman dari review aku dan reaction dari beberapa cosplayer di sini. Dan mungkin kalau teman-teman tertarik, ini kalau nggak salah masih gelombang pertama, ada gelombang 2-nya teman-teman. Kalau teman-teman mau nonton, teman-teman bisa komen di bawah, nanti aku lanjutin ke yang nomor 2. Oke, jangan lupa subscribe, like, share. Oke, bantu support terus channel ini agar berkembang dan aku makin rajin upload, karena belakangan ini aku lagi jarang upload karena tugasnya menumpuk. Pokoknya gitu aja guys untuk konten kali ini. Kalau kalian mau lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah jika mau. Bang, komen aja. Atau kalian mau kasih saran tentang reaction yang baru, silakan, dipersilakan. Oke, mantap. Sampai jumpa di video berikutnya.